Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu Muhammad Muhammad ba'du. Taulan lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Ya, baik, kita mereview sedikit ya tentang kaidah fiil pasif ya. Fiil madhi yang pasif atau majhul, polanya adalah MUI ya, multiple U plus I. Jadi huruf pertama sampai satu huruf sebelum huruf terakhir U, satu huruf sebelum huruf terakhir itu I, setelahnya tidak berubah huruf terakhirnya. Kemudian modal pasif U plus multiple A, UMA. Ya. Kalau tadi MUI, ini UMA. Jadi kesimpulannya untuk fiil pasif gitu ya, khususnya fiil madhi ya. Nah, fiil madhi ini kalau ada bentuknya pakai U begitu ya, fiil madhi yang diawali dengan U, maka itu mengerucut kepada fiil pasif. Kalau fiil mudhari itu bisa dua ya. Kalau fiil mudhari itu yang aktifnya juga pakai U, ya pasifnya juga pakai U. Atau ada yang pakai A gitu ya. Enggak ada deh. Islami Istimu, Syahada Hijau itu enggak ada ya. Islami Istimu semuanya pakai. Oh ada deh. Tadabbur ya. Ada. Ada yang aktif pakai U, ada yang aktif pakai A. Tapi kalau yang pasif semuanya seragam pakai U. Nah, kalau fi'il madhi semuanya pakai A huruf depannya, maksudnya berharokat fathah. Kemudian kalau pasifnya berharokat dhammah. Oke, itu eh, kesimpulan kita untuk pelajaran pasif ya. Nah, eh, ada kata kadzaba yukadzibu, kudziba yukadzabu ya. Nah, ini bentuk aktifnya kadzaba yukadzibu, kudziba yukadzabu. Ya, yukadzabu. Ini yang aktif, ini yang pasif. Kita konteskan kepada ayatnya. Ini di dalam surat apa ini ya? Surat Al-Hajj ya kalau nggak salah ya atau Asy-Syu'ara ya. Wa yukadzibuka faqad kazzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirina tsumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Nah, ini menarik ya, karena di awal di sini wa yukadzibuka dan jika harusnya yukadzibunaka ya, tapi karena ada in nanti akan kita dalamin ya. Ini menyebabkan apa sudah ya? Ada watts ya, tentang ada watts nasab dan ada jazm ya. Nah, in lam lamma wal fali. Nah, berarti dia adalah ada watts jazm ya, menyebabkan bentuknya menjadi jazm. Wa yukadzibuka dan jika mereka mendustakan engkau Muhammad, faqad kazzabat sungguh ya, kazzabat ya. Kazzabat di sini adalah domirnya adalah dia ya. Sungguh dia telah mendustakan. Nah, kok kenapa dia menggunakan hia gitu ya? Nah, berarti berpotensi ada pelaku luar ya. Kan yang bisa punya pelaku luar itu hanya huwa atau hia. Nah, di sini menggunakan hia kenapa? Karena menggunakan redaksi setelahnya ya. Qablahum qaumu Nuhin wa 'adu wa Tsamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lutin wa ashabu Madyan. Nah, semuanya berbentuk rafa ya. Qaumu Nuh wa 'adu wa Tsamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lutin wa ashabu Madyan. Nah, maka pelakunya adalah mereka semua ya. Jadi kalau mau diartikan dan jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka sungguh ya, kaumnya Nuh, kaumnya Ad, ya, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaumnya Lut, dan kaumnya Madian, ya, Ashabu Madian, mendustakan sebelum mereka. Jadi ini untuk menjadi busyara ya kepada Nabi, bahwasannya ketika Nabi itu didustakan oleh kaumnya, nah dikasih busyara berupa sejarah ya pengingkaran kaum-kaum sebelumnya.
Nah, tapi ada yang menarik ya di ayat setelahnya. Wa kudziba Musa wa kudziba Musa ya fa amlaitu lil kafirina tsumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Nah, di sini ya semuanya masih menggunakan aktif ya. Kadzaba yukadzibuni fil aktif semuanya. Tapi kok tiba-tiba kepada Musa ya ini justru menggunakan pasif ya. Nah, ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil di sini ya. Ya, kalau harusnya kalau mau selaras begitu ya. Nah, di sini tambahin aja wa fir'aunu Musa ya atau wa fir'aunu ya. Ya atau wa kadzdzaba fir'aunu Musa ya. Dan Firaun itu mendustakan Musa ya. Harusnya mau kalau mau diseragamkan dengan bentuk aktif demikian ya. Tapi di sini justru mengganti fiilnya dari yang aktif menjadi pasif. Nah, jadi ada beberapa ibrah. Yang pertama, ibrahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan contoh-contoh ya, kaumnya Nuh, kaumnya Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut dan juga Ashabul Madian ya. Itu adalah kaum yang mereka itu mayoritas ya menjadi pengingkar atau menjadi orang-orang yang menolak dakwah Nabi yang diutus kepadanya ya. Nabi Nuh, Nabi Lut ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut ya. Nah, semua itu mereka mayoritas menjadi pengingkar ya, maka menggunakan fiil aktif ya. Nah, sedangkan di sini ya kepada kaumnya Musa, nah kaumnya Musa itu ya Bani Israel justru termasuk bagian orang-orang yang eh, bisa dikatakan mayoritas ya mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, termasuk para penyihir yang awalnya itu mereka adalah para penentang Nabi Musa ya. Nah, kemudian setelah berdebat ya, setelah mendapatkan hidayah akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini satu ibrah yang bisa kita ambil. Jadi Allah ganti redaksinya dengan fil pasif untuk menunjukkan sebuah perbedaan ya, di mana pengingkaran di nabi-nabi sebelumnya mayoritas ya mereka itu menolak dakwahnya Nabi. Tapi di sini kaumnya Nabi Musa justru sebaliknya ya mayoritas justru banyak menerima dakwahnya Nabi. Nah, dari sisi yang lain ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan redaksinya dengan fiil aktif ya, artinya fokusnya kepada kaumnya tersebut ya. Kaumnya Nuh, kaumnya Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, dan Ashabu Madian yang mereka melakukan penentangan ya. Nah, tapi justru di apa kisahnya Nabi Musa ya, wakudziba Musa tidak disebutkan gitu ya. Siapa orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Musa nggak disebutkan gitu ya. Justru fokusnya adalah kalau sebelumnya kepada kaum yang menentang ya, redaksi-redaksi sebelumnya kepada kaum yang menentang, khusus untuk Nabi Musa alaihissalam, redaksinya diganti kepada fokusnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi berubah fokusnya awalnya tentang kaum yang menolak. Nah, di sini kisahnya tentang fokus utamanya adalah tentang Nabi Musa alaihissalam yang bisa tetap mempertahankan dakwahnya meskipun banyak yang menentang gitu ya. Jadi fokusnya bukan siapa yang menentangnya, tapi Nabi Musa alaihissalam itu yang bersabar di atas penentangan-penentangan itu dan sehingga beliau menjadi sosok utama begitu ya. Atau sebagai apa trendsetternya begitu ya dalam kisah ini. Nah, ini menjadi ibrah ya ketika Allah jadikan fiil aktif ya berubah apa namanya dalam rangkaian tertentu berubah menjadi fiil pasif. Baik, ini sekedar tambahan ibrah saja ya dalam soal sofat ya dalam soal sof ya. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi ya. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam itu berkata kepada kaumnya ya, wahai kaumku ya. Tapi menarik ya ketika redaksinya itu ditujukan kepada Nabi Isa. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Nah, jadi di sini Nabi Musa itu manggil kaumnya dengan ya kaumi, ya, wahai kaumku, ya, wahai kaumku. Kalau di sini ya bani Israel. Nah, nah ini menarik ya. Kenapa? Ya,
Kenapa Nabi Isa, Nabi Musa dibedakan? Padahal sama-sama diutus untuk Bani Israel meskipun berbeda zaman ya. Nah, tapi kenapa kok panggilan Nabi Musa kepada kaumnya itu dengan wahai kaumku, tapi panggilannya Nabi Isa kepada kaumnya itu dengan wahai Bani Israel ya. Nah, ini ada ibrah yang mungkin bisa kita ambil ya dalam konteks dakwah ketika seorang itu ya atau apa namanya biasanya ada satu kelompok begitu ya atau satu komunitas begitu ya dianggap bagian dari komunitas tersebut ya kalaulah seorang bapaknya begitu ya atau keturunan di atasnya itu adalah bagian dari kaum tersebut. Kayak kisahnya Nabi Musa ya. Bapaknya Nabi Musa ada tinggal bersama dengan kaumnya Bani Israel ya. Nah, tapi yang menarik adalah bapaknya Nabi Isa begitu ya. Karena Nabi Isa itu tidak dilahirkan dengan seorang ayah sehingga ya dalam strata sosial ya dia tidak dianggap bagian dari kaumnya. Nah, sehingga panggilannya pun juga berbeda ya. Nabi Musa ya bisa memanggil kaumnya wahai kaumku ya. Kenapa? Karena orang sudah maklum ya sudah mengetahui bahwa Nabi Musa beserta dan keluarga-keluarganya adalah bagian dari orang tersebut begitu ya. Bagian dari bangsa tersebut atau bagian dari masyarakat tersebut. Tapi Nabi Isa ya yang asal usul bapaknya dipertentangkan oleh orang-orang di masa itu ya makanya Nabi Isa itu memanggilnya bukan dengan wahai kaumku tapi wahai Bani Israel ya. Ini menarik ya. Sedikit mungkin Ibroh. Ya ini kalau kita bawa kepada konteks dakwah maka penting ya mengetahui silsilah dari mana kita berasal ya supaya konteks dakwah yang kita lakukan itu lebih masuk ya. Ya kalau ada orang berdakwah nggak pernah punya track record tinggal di sana tiba-tiba dakwah itu mungkin penolakannya akan lebih besar begitu ya. Penolakan yang lebih besar, tiba-tiba datang, tiba-tiba nyeramahin dan segala macam. Tapi beda ya sama anak, misalkan udah beratus tahun tinggal di situ keluarga besarnya, atau dia dianggap sebagai anak kiai, anak ustadz dan segala macam. Ya, jadi orang tuh mau menerima dakwah itu lebih cepat begitu ya. Nah ini kalau konteks kita mau mendakwahkan sebuah masyarakat gitu. Baik, itu mungkin sekedar sedikit ibroh. Kita lanjut lagi keluarga Aslama. Aslama, masih ingat Mas Bara Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, muslima yuslamu islaman fahuwa muslimun, al-amru minhu aslim, wa nahyu anhu la tuslim, wa dzarfu minhu muslamun. Masih ingat? Insya Allah, Ustaz. Ya, coba boleh coba dulu. Boleh saya cari. Bismillah. Aslama ya, Ustaz. Atau Ya, kata lain. betul Aslama dulu aja. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Eh, Fahuwa, apa tadi? fahuwa muslimun. Oke. Terus apa lagi ya, Ustaz? Dipasifkan. Eh, Oh, muslima. Ya, Muslima. Muslima yuslamu. ya. Muslima yuslamu. Islaman. Fahuwa musliman. Fahuwa Fahuwa mus, muslimun. ya. Lamun. Fahuwa muslimun. Eh, apa? Salim. La Al-amru minhu al-amru minhu al-amru minhu sal salim ya Ustaz. aslim. Aslim betul. Ya, Al-amru minhu aslim an-nahyu minhu an-nahyu an-nahyu anhu. anhu la wan-nahyu anhu la tuslim Oke. wa wa dzarfu anhu Wa mus dzarfu minhu wa dzarfu minhu mus sama kayak atasnya. musliman Mus, muslim muslimun muslamun muslamun. Oke. Muslimun, muslamun muslamun, muslamun ya. muslimun muslimun Jadi pola lengkap. yang di bawah ini pasif ya. Aslama menjadi uslima, yuslamu menjadi aslama yuslimu, yuslimu menjadi yuslamu. Nah, ini jadi aslim, aslim, latuslim, muslam.
Oke, Ada katanya satu lagi jawab. Kak? Hmm, gimana? Iya Kak, tes tes. Masih butuh latihan satu kata atau dua kata lagi. Ya, ini mau di ini kan cari. Katanya adalah Anzar, silakan. Anzaro yunziru inzaron fahuwa munzirun un munziro yunza yunzaru unziro yunzaru fahuwa munzirun tetap Bahwa, fahuwa munzarun oke, uh, anzir la oke, tu al amru minhu anzir wan nahyu anhu la tunzir wa dzarfu anhu wa dzarfu minhu anzaru munzarun. betul, Munzarun. Satu lagi, katanya ada khola, Ada kalau yudakhilu ada kalau yudakhilu uh, idkhalan betul? fahuwa mudkhilun udkhila yad udkhila yad yad Polanya apa? UA. udkhila yudkho Mm-mm. yudkholu udkhila yudkholu yudkholan fahuwa mudkholun uh, al amru min al amru minhu adkhil Betul? wan nahyu anhu la tudkhil wa Oke, dhafu anhu mudkhal. Mudakhalun. Oke, Mudkhal ya ya, mudkhal. sahih. Nah, kalau dijabarkan ya, Mudkhalan mudkhalun Ustaz. mudakhalun. Ya, bentuk defaultnya pakai Mudkhalan rafa atau aja. mudkhalun? Mudakhalun. Mudkhalun. Mm. Kalau Oh, mudakhalan juga boleh, oke oke. cuman bentuknya nasab kan. Nah, ini kan kita bentuk dasarnya adalah rafa. Oke, kalau kita jabarkan akhbaro berarti akhbaro akhbaro akhbaru akhbarat akhbarota akhbarna akhbarta akhbartum akhbartum akhbarti akhbartuma akhbartuma akhbartu akhbarna. Ya, kemudian kalau dijabarkan lagi yukhbiru yukhbironi yukhbiruna tukhbiru tukhbironi yukhbirna tukhbiru tukhbironi tukhbiruna tukhbirina tukhbironi tukhbirna ukhbiru nukhbiru. Kalau dijabarkan ya. Sini ada nggak ya? Nah ini ya. Oke, sebelum ke sana, ini dulu aja. Ya, silakan menjabarkan yang pasifnya dulu. Ukhbiro dengan yukhbar. Ukbira ukbiro 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 ukbirat ukbirota ukbirna ukbirta ukbirtema ukbirtum ukbirtu ukbirtuma ukbirtun ukbirtu ukbirna. Oke, yukhbaru. Yukbaru yukbaru yukbarun yuk tuh baru tuh baroni yukbarna tuh baru tuh baroni tuh baruna tuh biri tuh barina tuh birina tuh barina Tukhbarina. tuh barina tuh baroni tuh birina tuh biru Oh ya, biru, atau nukhbiru. nuk biru nuk Apa? biru Ukhbaru, nuk biru atau nuk nukhbaru. Ukhbaru, baru nuk nukhbaru. baru 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 u u u Oke. Nah, sekarang menentukan domirnya. Saya share ke mana? Sini aja ya, di chat Zoom. Ya, silakan boleh dikerjakan sebentar.
Oh, timur. Iya, sur. Terus, timur, timur, pasif, timur, baron, kita, baru, baron, baron, ya sudah kak, Ah, oke. sudah. Ada yang keliru? Ada satu tadi Nomor berapa tuh? yang dua satu yuk baru harusnya mau saya jawabnya Mobori harusnya Mobori pasif. Ya, Mudhari Iya, majhul ya. harusnya udah UA. pasif. Iya, Mm-mm. UA. Oke. Dia udah pasif. Yang lainnya nggak ada ya, aman ya. Aman saja. Nah, ini latihan ke dalam bahasa Arab sekarang. Memilih ya. Nanti ada soalnya bentuknya begini juga. Jadi ada soal Indonesia, terus kita memilih yang pas bahasa Arabnya apa. Nah, ini silakan boleh dipilih sebentar.
Berita. Ber, 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 dari Bravo. Baru, baru, baru. Biasanya dari baru, baru, tahu, biru, 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 baru, 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 biru, baru, 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 biru, biru, that, Udah? udah itu enam yang benar kan, empat salah. Hah? Rangkop enam yang salah, enam yang benar, empat salah, 60 kayaknya. Yang mana yang salah nomor? Nomor 28. 8.
Mereka berdua telah dan diberitahu. mereka berdua telah diberitahu. Ya, berarti telah ada Saya di berarti pasif ya, telah madi pasif. uh ukhbiro. Ya, biro. Nah, jawabnya yukbaro nih. Saya nggak fokus di telah. Ukhbiro. Lanjut. Ya, biro. Dua Mereka terus perempuan, mereka perempuan diberitahu. Saya jawabnya tu tujubar. Harusnya yujibar, yukbar, harusnya yukbar, harusnya. yukbar, Nomor berapa ya? perempuan. Oh ini ya. Oh, 30, 30. ya, ini harusnya madi Yukbar. pasif ya, yukhbar. Nah, Ya, terus kamu telah diberitahu. Saya jawabnya tukbiru. Eh, harusnya apa ya? ini madi pasif, Harusnya mudori bar pasif, ukbirta, nukhbar. ukbirta. Apa? Hah? 34 ya? 34, 34. Oh 34. Kamu ini ya. Ukbirta, Ini madi ukbirta, pasif ya. Berarti ukhbirat, ukbirta, ukhbirti. ukbirta, ukbirta. Ukhbirta. I. Heeh. Ukhbirta karena Kita. laki-laki di sini. Saya jawabnya tuh sendiri. Oh, Kita fokus tukhbiru. kan. Kita fokus. Madi Yuk mudorinya ya. Baron. Yang terakhir kalian berdua diberitahu. Saya Mm-mm. jawabnya yuk baroni. Harusnya Kalian nggak pakai ada. tak. Harusnya Mm-mm. aktif. Harusnya tuh bar. Apa? Tuh bironi. Saya Harusnya kasih pas tuh UA kan? bar. Tuh Heeh. bironi. Hah? UI, diberitahu. Oh iya diberi UA. ya. Terus Heeh. Tuh oh baroni. gitu. Nah, oke. Iya tes. Ya memang mengetahui posisinya dulu ya. Pertama dia ini madi atau mudori, baru majhul, baru masukkan ke rumus. Kalau madi majhul UA, mudori madi majhul itu UI, mudori majhul UA. Selainnya nanti mengikuti ya. Oh kosmos ini. Oke. Nah, jadi yang sudah kita pelajari aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, uslima yuslamu islaman fahuwa muslimun, al amru minhu aslim, wan nahyu anhu la tuslim, wa dzarfu minhu muslamun ya. Nanti ini dengan segala turunannya menghasilkan 122 kata ya. Kalau kita jabarkan ya, aslama itu fi'il madhi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, nah nahnu berarti ada 14 ya. Ini 14. Ini ada 14. Ini ada 14. Ini ada 14. Kemudian Islaman ini masuk ke tabel muslimun. Nah, ini berarti ada 9. Ini ada 9. Ini ada 9. Ini ada 9. Amr ada 6. Nahi ada 6. Dzaraf ada 9. Nah, ini kalau di total apa nih? 45 ya. 45, 14 kali 4 berarti 16 ya. Berarti 56 tambah 12. Apa nih? 12, 3, 1, 9, 10, 11, 113 ya. 113 bener nggak ini ya? 113. Selamat Selimu. 13. Ya, 113 ya. Kok di awal Iya. kayaknya 122 ya? Di awal itu berapa ya? 100, 122 kata. Oh, berarti ada yang double. Hmm, 122 kata ya. Ini bentuknya jadi seperti ini nanti kalau mau dijabarkan ya. 9, 6, 14 ya. 14, 14, 14. Oh, ya bentuknya kan belum dipisahkan ya.
Yang maf'ul laki-laki perempuan, fa'il laki-laki perempuan. Nah, tinggal tambahin tuh. Tambahin berarti 12 ya. Nah, jadi bentuk laki-laki perempuannya dipisahkan. Ya, misalkan ya, katanya adalah katanya adalah muslimun. Nah, ini bentuk yang laki-laki. Bentuk yang fa'il ini perempuan apa? Muslimatun. Nah, muslimatun, muslimatani, muslimatuna, muslimatun, muslimatan, muslimatin, dan seterusnya. Ya, jadi dimasukkan ke laki-laki dan perempuan. Ini juga maf'ulnya juga sama. Jadi kurang lebih nanti menghasilkan 122 kata. Oke, sekarang menentukan sigohnya. Kalau di sini apa nih? Sigohnya doang ya. Oke, ini hanya menentukan dia termasuk sigoh itu yang tadi ya. Fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, ya. Kemudian ada madi majhul, mudhari majhul, kemudian masdar, kemudian apa namanya maf'ul, kemudian diikuti setelahnya amr, nahi, mudhari. Nah, sekarang menentukan di antara kata-kata ini dia termasuk di bagian apa, ya. Oke, silakan Mas Bara. Misalkan kata Fi'il uslima. fi'il madi majhul Ustaz. Oke, madi Huwa madhul, betul. Munbitun. muslimun. Apa itu? Isim Nah, fa'il. masuk apa Apa tuh tadi? maksud apa? Fa'il ya. Betul, fa'il. Terus, Fa'il. absoro. Ada soroh. Ini fi'il madi huwa. Betul. Kemudian anzil. 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 Apa ini? Anzil. Apa artinya Ustaz? Anzil, turunlah. Oh, oh bukan kata perintahnya inzil ya. Inzil. Enggak, Anzil. pakai A kan? Ke keluarga selama pakai alif cirinya. Oh, oh iya. Anzil. Iya. Anzil. Tapi fi'il amr. Aslim. Ya, amr. La tunzir. Amr. Ada lainnya berarti nahi. Oke, mun'amun. Amun, muslamun, maf'ul ya Ustaz. Bisa maf'ul, bisa dzaraf ya, sama. Bentuknya Oh, sama. Terus yukhraju. maf'ul yang majhul ya Ustaz. Amun. Bukan maf'ul. Yukhraju. Pakai depannya apa nih? Enggak. Yang amun tadi Ustaz. Apa? Maf'ulnya dia maf'ul yang maf'ul yang majhul ya, amun. Mun'amun, iya. Mun'amun apa? Maf'ul majhul. Maf'ul majhul ya. Kan amun muslimun fa'ilnya. Kalau Mm-mm. amun maf'ul majhul ya. Maf'ul. Ya, maf'ul aja isim maf'ul. Oh, enggak ada istilah maf'ul Nggak majhul ada ya. majhulnya. Cuman maf'ul Iya. aja. Meskipun Oke. artinya pakai di ya. Nah, enggak. Tapi bukan berarti dia majhul. Oke. Yukhraju. Terus soju fermentasi biasa. Oke. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari majhul atau Ikhroju mereka keluar. Mudhari. Oh iya, mudhari majhul ya, mudhari majhul. ya U. polanya UA ya. Oke. Ah, Lanjut. Ilhamun. ilhamun, islamun. Apa namanya itu ya, Pak? Eh, masdar ya. Betul, masdar. Terus yuhliku. Masdar. Yuhliku. Berarti mudhari biasa. Biasa mudokholun. Mudhari ma apa mas ini kan apa mode kolom kan ma makul Maf'ul bisa atau makul dzaraf ya. atau Sama. zarah Bisa yang dua-duanya. bisa Nanti secara arti pasti dibedakan ya. Kalau dzaraf itu kan keterangan waktu atau tempat ya. Nah, kalau mudokholun berarti kalau gimana? saya ingat di nahu kemarin ada ini ya ada zarah apa bukan zarah maf'ul bihi maf'ul ajlih maf'ul fi Betul. itu itu berarti
maf'ul yang apa zorof itu sebenarnya maf'ul bihi juga ya kan? Iya, Bihi. kalau dalam tergantung nanti posisinya di mana di kata ya. Nah, itu menyesuaikan lagi nanti. Di rangkaian kalimatnya nanti tergantung di situ. Oke. Tapi ada kemungkinan nggak dia zorof tapi tidak maf'ul? Maksudnya ya Hmm, zorof tapi tidak maf'ul. Ada kemungkinan ya? salah satu sih dia, pasti salah satu dia. Antara apa namanya, maf'ul dengan dzaraf itu pasti salah satu yang ditentukan. Tapi kalau di Nahu itu sama aja ya. Kalau di Sorof dibedakan istilah Gimana? maf'ul dengan apa zorofnya. Kalau di Sorof istilah maf'ul dengan zorofnya berbeda. Zorof Mhm. itu. Tapi kalau di Nahu bisa disamakan bahwa Iya, karena yang posisi zorof itu kedudukannya pasti tadi, maf'ul. heeh. Karena ini kan sebagai keterangan ya sama-sama sebenarnya. Hmm, gitu. Ya, karena dzaraf itu kan istilah lain dari sebutan apa tempat itu kan berarti fihi ya, full fihi. Ya, menjawab apa namanya, di mana dan juga kapan ya sama. Kalau dalam istilah Nahwu ya yang kita pelajari kemarin ya. Oke, nah ini eh, tasrif ya, menuliskan ya, dimasukkan ke dalam sini ya, tapi tidak sekarang, mungkin nanti boleh dilatihankan apa namanya pola sarafnya ya. Nanti kayaknya ada saya masih Di ada buku nyimpan. ada kok itu. Gimana? Di buku ada tabel itu. Ada, harusnya ada. Di, Ada nggak di buku? Bawa buku nggak? ada, ada, Nah, nanti ada. boleh Bawah. dituliskan salah satu kata ya. Boleh akroma, anzala, anjaha, pilih salah satunya, terus dimasukkan ke dalam tabel sini. Nah, pilih salah satunya, selain kata aslama ya. Nah, nanti boleh dimasukkan nanti sampai ketemu turunan-turunan ini. Nah, itu nanti sebagai latihan ini aja, tugas apa namanya, di rumah aja. Oke, nah ini mungkin beberapa faedah. Nah, sambil kita melatihkan apa yang sudah kita pelajari, meskipun ini masih sangat dasar ya, nah, sudah mulai melatihkan untuk mengharokati ya, nah, membaca gundul. Oke, boleh dicoba Mas Bara. Ini kata dasarnya ya, kata-kata bantunya akroma memuliakan, doifun itu tamu, jarun itu tetangga, dalilun itu petunjuk, kaulun itu perkataan. Nah, pakai kaidah yang sudah kita pelajari di unit 1 ya. Oke, silakan. Boleh dicoba. Alal mu'mini Ya, alal alal mu'mini billahi wal alal yaumil mm-mm. akhir Billahi wal alal yaumil. mu'mini billahi wal yaumil akhir ikramud dhaifi Ya, kenapa ikram? ikramud dhaifi wal Kenapa ada ikram bunyinya? ikramu karena Islam Ya, karena betul. Islam. Sebagai masdar ya. Ikramu doi. Tapi di situ kalau ditulisnya ikramud dhaifi Dhaifi, betul. karena mudhof ilaih. Betul, mudhof ilaih. Wal jaru Wal tunggu ja. tunggu tunggu. Wal yaumil akhir. Tunggu tunggu. Wal bentar Pak. Wal yaumil akhir. Ikramud dhaifi wal jaru Gini. wal jari Ya, wal wal jari wal jari. jari. Nah, Rangkaian. wad dalilu Ya, oke. wad Wadalilu. dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ya, salam alaihi. Oke, apa itu katanya? mangkana Mangkana. mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Oke. fal yukrim fal yukrim ضيف الكريم ضيفا ضيف Doi apa nih? apa Daifu, ya daifa, daifi. ضيفا ضيفه Oke, kenapa yukrim? Kenapa nggak yukromu? yukrim
karena dimasuki fal wal Ya, fali. betul ada fal. Jadi yukrim, jadi jazm ya. Muslim. Dhaifahu karena ini sebagai keterangan. Oke, bawahnya. Nah, Hmm. wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, fal yukrim jaruhu. Oke, sahih. Alhamdulillah. Ya, ini masih dasar, masih ada beberapa kata bantunya. Tapi alhamdulillah sudah masuk ya beberapa materi fragmennya ya. Allah ketemu dengan mukmin, bi ketemu dengan Allah ya. Kemudian mudah-mudah ilaih ya, masuk semua. Yang belum ada mungkin musuh sifat Nah, di sini. Mm-mm. Musuh sifat dan juga isyarah ya. Isyarah itu memang sangat jarang sekali. Di Al-Quran pun juga jarang. Fal yukrim, nah ini kaidah apa namanya? Ada watts ya. oh, Muslim. Oke, nah sekarang katanya itu kan kayaknya masih familiar ya. Nah ini mungkin bawahnya. Zibahatun itu penyembelihan, zabaha menyembelih, kitlatan ya kitlatun membunuh, kemudian kotala kitlatun itu pembunuhan, kotala itu membunuh, kataba mewajibkan, ahsana berbuat baik. Oke, coba. Kutiba alaikum asyiyam. Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sana ala kulli. Kulli syai'in. Oke, Wah, bentar, bentar. Pikir dulu. Fa'idha kotal tum faida kotaltum. fa'ahsinu Oke, Pak Sinu. fa'ahsinu al-qat al-qatlahu Ini kata dasarnya nih. atau al-qatlahu Ini kitlah, kitlatun pembunuhan. kitlah oh ya wa ahsinul kitla kitla ti eh wa ahsin kitla ta Kitlata, oke. Faida. wa iza zabahtum Mm-mm. iza zabahtum fa ahsinul dzibhata. Dibahata, oke. Ustaz, videonya saya off ya, agak nge-lag. Iya, iya, ya. Siap. Artinya apa nih? Sesungguhnya Allah. Sungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan atau berbuat baik terhadap atas segala sesuatu. Oke. Ketik. Maka Mm-mm. ketika kalian membunuh, Mm-mm. maka eh, perbaikilah atau berbuat baiklah dalam pembunuhan tersebut. Ya, bunuhlah dengan cara yang baik gitu Wa ya. idza dzabhtum dan jika kalian menyembelih, maka Mm-mm. Cek, cek. tes tes. Ya, masuk. Ya, masuk Kak suara saya. Masuk Ustaz, masuk Ustaz. Oke. Sekarang kata selanjutnya ada afu ya, paling lemah. Lisanun lisan, yadun tangan, amanah beriman, yastati'u mampu, yughayyiru mengubah, ankara mengingkari, ro'a melihat. Oke, ini kayaknya sering sih dengar hadisnya. Coba boleh di ini kan. Bentar, bentar. Ini apa ini? Ya sering Ustaz. Ini.
فإن لم يستطع Oke. فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك Ya, man, أضعف الإيمان. man ro'a. من رأى منكم Oke. منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم Oke. يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Ada aful apa? رواه مسلم. Ada aful apa nih tadi? أضعف الإيمان. Ya, iman ya. Oke, أضعف sahih. الإيمان. Ya, sahih ya, salah. Satu lagi, ahadun seseorang yuhibbu mencintai. Nah, gampang nih. Ayo, silakan. La yu'min. أحدكم لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما ما يحب لنفسه. Nah, kenapa ini yuhibba ini yuhibbu? Karena hatta. Ya, sahih. Ada hatta maka berubah menjadi yuhibba. Nah, ini tetap ya yuhibbu. Oke. Baik, itu insya Allah untuk materi apa namanya? Nanti tinggal tasrif ini, nanti tinggal apa namanya? Saya kirimkan nanti ya. Ini nggak bisa di print ya kayaknya. Oh bisa ya? Oh ini bisa di print. Saya kirim sekarang biar nggak lupa. Tasrif, oke. Nah nanti tinggal pilih salah satu kata ya selain kata aslama, terus dimasukkan satu-satu sambil saya mengecek mungkin apa penulisannya ya. Kalau ada yang salah atau keliru nanti bisa ya dibenarkan. Oke, baik. Itu insya Allah untuk materi kita pertemuan kali ini. Pekan atau pembelajaran selanjutnya nanti hari Kamis ya mungkin ya. Kamis pagi bisa? Kamis subuh ya, Kamis Ya, pagi ya. Insya Allah Kamis Ustaz. subuh insya Allah. Nanti kita masuk keluarga kedua lah, keluarga alama. Dan kalau cepat ya nanti kita bisa masuk keluarga ketiga. Jadi bisa dua, tiga. Prinsipnya sih keluarga aslama udah dikuasain. Ya tinggal nanti kita mengganti dengan keluarga yang lainnya insya Allah. Baik, ada pertanyaan mungkin? Aman Ustaz. Oke. Hadan ya Allah wa yakum ajma'in. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah Ya, khairan. Barakallahu ye, fiik. siap. Assalamualaikum.